Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 untuk bab yang pertama. Bab 1, belajar mendeskripsikan. Materi video 1. Menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. 2. Menentukan isi teks deskripsi. 3. Menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. 4. Menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Namun sebelum mulai, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe. 1. Menentukan ciri, isi, dan tujuan. Apa sih teks deskripsi itu? Mari kita pelajari bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi, kesimpulannya, pengertian teks deskripsi adalah paragraf yang berisi gambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Nah, itulah pengertian dari teks deskripsi. Sekarang sudah tahu kan mengenai teks deskripsi? Oke, kita lanjut ke ciri-ciri. A. Mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks. Teks deskripsi merupakan hasil pengamatan atau observasi. Hal ini yang menyebabkan teks deskripsi memiliki informasi yang jelas mengenai suatu objek sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh. Adapun ciri-ciri teks deskripsi sebagai berikut. Ciri objek. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu, misalnya si Bagas, kucingku, ibu, kebanggaanku. Dengan seperti itu, hal yang harus dibicarakan adalah kucing bernama Bagas yang mungkin memiliki sifat yang berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga, ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan pengamatan sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Ciri isi. Teks deskripsi sendiri memiliki 3 ciri isi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, misalnya menggambarkan wisata yang indah akan kekonkretan indahnya seperti apa. 3. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat, misalnya ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh, dan lain sebagainya. B. Mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Secara umum, teks deskripsi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Teks deskripsi subjektif. Suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. 2. Teks deskripsi spatial. Dalam teks deskripsi ini, objek yang dijelaskan hanya berupa benda,
tempat, ruang, dan lain sebagainya. 3. Teks deskripsi objektif. Dalam teks deskripsi ini, penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya, berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. C. Mendaftar ciri penggunaan bahasa. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha memindahkan kesan atau persepsi, hasil observasi, dan kata hatinya kepada pembaca dengan menyampaikan sifat dan semua perincian yang dapat ditemukan pada objek yang diamati. Teks deskripsi memiliki ciri kebahasaan khusus seperti berikut. 1. Menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan, misalnya warna dirinci merah, kuning, dan hijau. 2. Menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan, seperti ibuku orang yang sangat baik, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. 3. Menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat, misalnya indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi yang kuat, yaitu elok, permai, molek, menakjubkan, dan lain sebagainya. 4. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret, misalnya pasir pantai lembut seperti bedak bayi, hamparan biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. 2. Menentukan isi teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan sebuah teks atau paragraf yang menjelaskan atau memaparkan sebuah objek tertentu melalui untaian kata dan susunan kalimat. Susunan kalimat tersebut dibuat menarik dan merangsang panca indera, sehingga pembaca seolah-olah merasakan atau menyaksikan sendiri objek yang dideskripsikan. A. Mengidentifikasi perincian informasi. Mengidentifikasi perincian informasi dalam teks deskripsi dapat dilihat dalam pokok pikiran yang berada di dalam paragraf tersebut. Karena pokok pikiran bisa disebut informasi penting dalam teks. Pokok pikiran sendiri biasanya terletak dalam kalimat paling umum atau kalimat utama, dijelaskan oleh kalimat lain, dan kata kuncinya selalu diulang-ulang. Apa sih pokok pikiran itu? Pokok pikiran adalah suatu masalah atau peristiwa yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Pokok pikiran diungkapkan dalam sebuah bacaan. Pokok pikiran juga diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau frasa. Jika ada sebuah paragraf yang letak pokok pikirannya terletak di awal, maka disebut paragraf deduktif. Sedangkan jika pokok pikirannya terletak di akhir, disebut paragraf induktif. Namun, jika dalam satu paragraf terdapat dua pokok pikiran yang terletak di awal dan di akhir, maka disebut paragraf deduktif induktif. Cara menentukan informasi-informasi teks deskripsi yaitu sebagai berikut. 1. Membaca keseluruhan teks deskripsi. 2. Memahami isi teks deskripsi. 3. Menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. B. Membandingkan isi teks. Adapun langkah membandingkan isi dua teks deskripsi dapat diperhatikan beberapa hal berikut. 1. Membaca secara keseluruhan topik utama yang dibahas atau dideskripsikan. 2. Membaca isi dalam teks deskripsi. 3. Membaca pola penggambaran teks deskripsi. 3. Menelaah struktur dan bahasa. Setelah mengenal ciri umum teks deskripsi, pada bagian ini kamu akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian atau struktur teks deskripsi dan menelaah atau memahami penggunaan bahasa secara rinci. A. Mencermati struktur teks. Struktur teks merupakan bagian-bagian terpisah yang membangun sebuah teks hingga menjadi sebuah teks yang utuh. Adapun struktur teks deskripsi antara lain sebagai berikut. 1. Identifikasi atau gambaran umum merupakan struktur teks deskripsi yang berisi topik yang akan dideskripsikan secara umum, misalnya nama objek, tempat, sejarah lahirnya, dan lain sebagainya. 2. Deskripsi bagian
merupakan struktur teks deskripsi yang membuat deskripsi objek secara terperinci dan menggambarkan objek yang dideskripsikan. Deskripsi bagian juga memuat manfaat dari objek yang dideskripsikan. Dalam deskripsi bagian ada beberapa pengembangan deskripsi. Jenis pengembangan deskripsi bagian tersebut antara lain deskripsi bagian berdasarkan ruang, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, deskripsi bagian berdasarkan proses suatu berlangsung, deskripsi bagian berupa pemfokusan. 3. Penutup, berisi kesimpulan atau penegasan hal-hal yang penting. Struktur teks deskripsi mencakup identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian berikut. B. Menelaah penggunaan bahasa. Setelah memahami struktur teks deskripsi, kalian dapat menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan untuk menelaah teks deskripsi. 1. Penggunaan kalimat rinci untuk mengkonkretkan. 2. Penggunaan kalimat yang menggunakan panca indera. 3. Penggunaan kata berimbuhan dengan kata dasar. 4. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi. 5. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. 6. Penggunaan kata khusus. 7. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. 8. Mendaftar kalimat bermajas. 9. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. 4. Menyajikan lisan dan menulis teks. Setelah membaca, menelaah teks deskripsi, pada bagian ini kamu akan berkarya membuat teks deskripsi. Sebelum kamu membuat teks deskripsi, lakukan hal-hal berikut ini agar teks deskripsimu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. A. Menyajikan teks deskripsi secara lisan dari video yang diamati. Beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam menyampaikan teks deskripsi secara lisan adalah sebagai berikut. 1. Pemahaman materi. Materi dalam teks deskripsi dapat berupa gambaran objek yang diamati, dilihat, didengar, atau dirasakan. 2. Pemahaman pola penggambaran yang digunakan. Pola penggambaran yang digunakan adalah pola penggambaran spesial atau sudut pandang. 3. Pemahaman bahasa. Gunakan bahasa yang efektif dan komunikatif agar teks deskripsi yang kalian sampaikan mudah dipahami, sehingga pendengar seolah-olah merasakan hal yang kalian sampaikan. 4. Pemahaman aspek-aspek berbicara. Aspek-aspek berbicara meliputi vokal, intonasi, dan artikulasi dalam menyampaikan teks deskripsi secara lisan. B. Menulis teks deskripsi. Guna membuat teks tanggapan deskriptif, kalian harus memiliki pengetahuan cukup tentang sesuatu yang akan kalian deskripsikan ke dalam tulisanmu. Kalian dapat menulis tentang benda-benda yang kalian suka, tempat-tempat favorit, atau apa saja yang dapat kalian deskripsikan dengan jelas. Langkah-langkah menulis teks deskripsi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan atau memilih tema atau topik karangan. 2. Menetapkan tujuan. 3. Mengumpulkan informasi bahan. 4. Membuat karangan tulisan. 5. Menggambar karangan tulisan. C. Menyunting teks deskripsi. Menyunting teks deskripsi untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan. Menyunting dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut. 1. Membaca tulisan dengan teliti. 2. Memperbaiki kesalahan ejaan tulisan. 3. Memperbaiki kalimat hingga menjadi kalimat yang runtut. 4. Memperbaiki paragraf hingga menjadi paragraf yang padu. Nah, itulah tadi penjelasan materi Bahasa Indonesia bab 1. Jangan lupa untuk selalu mensupport kami dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.